Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Taufik Akbar Widyanata, kuliah hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandung. Jadi mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya, yang berjudul Akibat Hukum Penguasaan Tanah oleh Organ Ganti melalui Perjanjian Minum dalam perspektif hukum perdagangan hukum di negara. Atau belakang, daya tarik Indonesia di berbagai sektor sangat menarik bagi investasi, terutama di sektor finansi dan kekayaan alam. Akibat dari keindahan dan kekayaan alam Indonesia tersebut dapat menarik minat warga negara asing untuk menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, bahkan tidak jarang warga asing menjadi investor atau membuat usaha di Indonesia. Indonesia memiliki aturan dan batasan pemilikan tanah oleh warga negara asing atau entitas non warga negara Indonesia. Beberapa sektor atau wilayah tertentu membatasi pemilikan tanah oleh warga negara asing. Maka dalam perkembangannya, penguasaannya tanah di Indonesia oleh warga negara asing dilakukan melalui perjanjian umum, yaitu perjanjian yang menggunakan kuasa. Perjanjian yang diartikan sebagai kuasa ialah yang menggunakan nama warga negara Indonesia untuk memberikan kuasa terhadap warga negara asing untuk secara luas melakukan perubahan hukum apa saja terhadap tanah yang dikuasainya secara luas. Tidak ada pengaturan mengenai perjanjian umum, sehingga kita dapat merujuk pada KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338 yang mengatur mengenai keabsahan dan kekuatan pemerintah dari perjanjian umum. Apabila perjanjian umum yang telah memperhatikan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian umum tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Dalam prakteknya, terdapat perjanjian antara warga negara Inggris, warga negara Cina, dan warga negara Prancis yang tinggal di Indonesia telah sepakat untuk membeli sebidang tanah di Bali, Indonesia. Kesepakatan tersebut berawal dari penawaran untuk investasi dalam pembelian tanah tersebut yang dibagi menjadi tiga. Setelah membeli tanah tersebut, maka tidak diperbolehkan menjadi pemilik hak atas tanah di Indonesia. Maka hak tanah tersebut diberikan kepada warga negara Indonesia atau bisa disebut Indonesia. Bukan dengan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam pernyataan ini. Pertama adalah bagaimana penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian umum dengan warga negara Indonesia ditinjau dari hukum agraria dan hukum perjanjian. Permasalahan tersebut diteliti karena terjadinya ketidakpastian hukum atau ketidakadilan dan ketimpangan hukum mengenai penguasaan tanah oleh warga negara asing Indonesia. Permasalahan tersebut diteliti untuk menganalisis penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian umum dengan warga negara Indonesia ditinjau dari hukum agraria dan hukum perjanjian. Hal ini, penggunaan penelitian ini berharap memberikan manfaat juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hal pembaruan pelaksanaan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pertanahan perjanjian di Indonesia. Dalam hal ini, metode pendekatan yang saya gunakan dalam hal ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan data-data yang ditemukan secara sistematis untuk kemudian dianalisis dan dibahas lebih lanjut. Karena penelitian ini membandingkan perjanjian nominatif menurut undang-undang dalam spesifikasi penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif analis untuk menulis fakta-fakta dan memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam prakteknya pelaksanaannya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan umum tentang penguasaan tanah menurut hukum agraria melalui perjanjian umum yaitu tinjauan umum tentang penguasaan tanah menurut hukum agraria ada 4 poin, yaitu tanah berdasarkan hukum agraria, juga asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah, hak atas tanah bagi warga negara asing Indonesia. Lalu, tinjauan umum tentang perjanjian nominate menurut hukum perjanjian, yang pertama, perjanjian, syarat sah perjanjian, perjanjian nominate, perjanjian nominate berdasarkan hukum perjanjian, juga hukum perjanjian nominate dalam penguasaan tanah. Kasus praktik perjanjian nominate dalam penguasaan tanah oleh warga negara asing Indonesia. 3, ini ada faktor penyebab adanya praktik perjanjian nominate dalam penguasaan tanah oleh warga negara asing di Indonesia. Juga ada dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik ini. Juga ada upaya pemerintah dalam mengawasi praktik perjanjian nominate. Faktornya itu ada 4 poin. Yang pertama ada batasan kepemilikan tanah, keuntungan pajak dan perizinan, juga perlindungan hak dan kepentingan, juga penghindaran regulasi atau batasan hukum. Dampaknya ini yaitu pelanggaran hukum, ketidakpastian hukum, penghindaran pajak, kerentanan terhadap penyalahgunaan, ketidakadilan dan ketimpangan, lalu upaya pemerintah dalam mengawasi perjanjian tersebut, peraturan yang undang-undang yang ketat, juga pembentukan satuan tugas khusus, audit dan pemeriksaan, kerjasama internasional, dan edukasi. Analisis mengenai akibat hukum penguasaan tanah oleh negara asing melalui perjanjian umum dalam perspektif hukum agraria dan hukum perjanjian. Dalam hukum agraria terdapat beberapa teori yang mengatur penguasaan tanah oleh negara asing berdasarkan peraturan yang berlaku. Itu ada 3 teori: teori kebijakan nasional, teori timbal balik, dan teori investasi untuk pembangunan. Dalam hukum agraria, penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian umum sering kali dilihat sebagai praktik yang kontroversial dan menimbulkan berbagai pertanyaan hukum. Berikut ini adalah teori relevan yang dalam konteks ini. Juga ada 3 teori, yaitu teori pelanggaran kebijakan agraria, yang kedua teori kecurangan hukum agraria, yang ketiga teori penyalahgunaan hukum agraria.
Teori pelanggaran kebijakan agraria ini, teori ini berpendapat bahwa perjanjian nominal dalam penguasaan tanah oleh marga asing melanggar prinsip-prinsip kebijakan agraria yang ditetapkan oleh negara. Teori kecurangan hukum agraria. Teori ini menganggap perjanjian nominal sebagai bentuk kecurangan terhadap hukum agraria. Lalu, teori penyalahgunaan hukum agraria. Teori ini mengaitkan perjanjian nominal dengan menyalahgunakan hukum agraria. Dalam konteks hukum perjanjian, penguasaan tanah oleh negara asing melalui perjanjian nominal juga menimbulkan pertanyaan dan analisis hukum. Ketiga teorinya, yang pertama ada teori kecakapan kontrak, teori keabsahan tujuan perjanjian, juga teori pembatalan atas dasar kesalahan. Akibat hukum dari penguasaan tanah oleh negara asing melalui perjanjian nominal dengan warga negara Indonesia berdasarkan hukum agraria dan hukum perjanjian, akibat hukum dari penguasaan tanah oleh negara asing melalui perjanjian nominal yang bertentangan dengan peraturan hukum agraria yaitu pembatalan perjanjian, sanksi administratif, pengusiran atau pengembalian tanah, larangan atau batasan. Lalu, akibat hukum dari penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian nominal yang bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yaitu ketidakberlakuannya perjanjian, gugatan dan ideologi, sanksi kontrak, pembatalan atau renegosiasi. Kesimpulannya, penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian nominal dengan warga negara Indonesia ditinjau dari hukum agraria yaitu dianggap melanggar prinsip kebijakan agraria, dianggap sebagai bentuk kecurangan karena dalam praktiknya perjanjian nominal digunakan untuk menghindari ketentuan hukum agraria yang membatasi kepemilikan tanah oleh warga negara. Sementara berdasarkan hukum perjanjian, suatu perjanjian nominal dianggap suatu bentuk perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian. Namun dalam keabsahan tujuan perjanjian, jika tujuan nominal untuk bergerak dari batasan hukum agraria, maka perjanjian tidak sah. Akibat hukum dari penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian nominal dengan warga negara Indonesia berdasarkan hukum agraria dan hukum perjanjian adalah batalnya perjanjian karena perjanjian dianggap bertentangan dengan peraturan hukum perjanjian. Dalam praktiknya bisa dikenakan sanksi administratif, sanksi kontrak, tuntutan pengusiran atau pengembalian. Saran dari peneliti yang pertama diharapkan kepada warga negara asing di bawah negara Indonesia tidak melakukan praktik menggunakan perjanjian nominal dengan maksud untuk dapat menguasai tanah Indonesia. Juga diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini agar dapat melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada masyarakat menyangkut sosialisasi keterangan bahwa perjanjian nominal tidak sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.